Halo, perkenalkan saya Naila Ilmagina Salsabila dari 1210. Saya Farah Salsabila dari 1210. Oke, jadi di awalnya itu si Dewi Rengganis ini memang dilahirkan dari Raja Brawijaya sama selirnya. Tapi karena sama selir kan nggak bisa secara sah kan, itu jadi tidak dianggap. Nah, di saat dewasa Dewi Rengganis memutuskan untuk melarikan diri dan membangun keraton sendiri di Gunung Argopuro. Setelahnya banyak pria yang ingin melamar Dewi Rengganis, tapi tidak bisa diterima karena kekuatan yang dimiliki itu tidak bisa melampaui kekuatan yang dimiliki oleh Dewi Rengganis. Nah, ada satu waktu di mana si Dewi Rengganis ini mau menambah si pengawalnya. Nah, pengawal karena pengen ditambah sedangkan yang ada itu tidak mencukupi. Nah, jadi si Naiman sebagai tangan kanan Dewi Rengganis yang memang sudah mengikuti Dewi Rengganis sejak pindah ke Gunung Argopuro, itu menyarankan untuk mengambil santri yang ada di padepokannya Ki Wirobroto yang berlokasi di Besuki. Nah, dari situ karena sudah diambil terus ketahuan sama si Ki Wirobroto yang tidak menerima, disitulah terjadi peperangan dan Dewi Rengganis memutuskan untuk moksa. Jadi bukan mati tapi menghilang, kembali ke Tuhan, kembali untuk mensucikan diri. Dan sampai sekarang Dewi Rengganis itu masih ada. Begitu. Kita itu ngambil versi yang si Dewi Rengganis ini adalah jin, karena kan lebih logis aja gitu ceritanya dengan alurnya, lebih masuk lah karena kalau melihat versi yang aslinya itu lebih panjang, lebih kompleks lah istilahnya. Jadi kita ambil dari video sejarahnya, kita kemas lagi sesimpel mungkin, jadi yang bisa diterima oleh para remaja-remaja, para penonton, jadi yang setidaknya alurnya itu bisa melekat lah di mereka. Kalau fokus ceritanya dari Dewi Rengganis itu kita menceritakan Dewi Rengganis dengan keangkuhan, kesombongan, mungkin dengan kekuasaannya juga. Tapi hal tersebut itu bisa dihancurkan dengan keimanan seorang kiai. Mungkin itu fokus utamanya. Kalau moralnya itu kita itu tidak boleh terlalu angkuh dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, karena karena sejujurnya itu ada yang lebih kuat, ada yang lebih sakti lagi daripada si Dewi Rengganis itu. Seperti contohnya Tuhan. Mungkin ini bisa dibilang komunitas ya, tapi nggak tahu ini beneran komunitas atau enggak. Di Sumber Malang itu mungkin lebih spesifiknya itu di Desa Baderan, karena Desa Baderan itu masih cukup dekat dengan Pegunungan Argopuro. Jadi masyarakat di desa tersebut itu menjaga sekali cerita Dewi Rengganis. Di sana juga kadang ada kayak acara adat, mungkin kayak mengaji gitu di sana. Seperti itu sih.
dampak positifnya itu ya karena kan kita sebagai generasi muda nih ini sudah banyak sekali kearifan lokal yang memudar. Nah di situ bisa jadi salah satu sarana untuk melestarikan kebudayaan tersebut. Terus kita sebagai generasi muda juga bisa tahu tentang budaya-budaya yang ada di lokasi kita, seperti itu. Ada di bagian saat si Dewi Rengganis ini bertemu dengan Ki Wirabroto. Di situ ada nilai-nilai agama karena si Ki Wirabroto ini melawan Dewi Rengganis dengan berbagai macam doa, ayat-ayat Quran seperti itu. Wah, sebenarnya proses latihannya cukup rumit ya, karena di sini kan pagelarannya kebanyakan ada tariannya ya, dan tidak semua anak di kelas itu punya basic tari. Jadinya mungkin terkendalanya di situ. Terus juga mungkin apa ya? Kadang ada kurang kekompakannya, kadang kayak gitunya. Mungkin karena kemarinnya liburan kitanya kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Kalau dari naskah itu ya, itu kita ada ngambil dari sisi-sisi modern, kayak saat pengawalnya itu melihat postingan Instagram Dewi Rengganis, itu kan masuk sisi modern kan. Terus apa lagi ya? Kayaknya kita lumayan terpaku sama cerita aslinya, tapi kita kolaborasikan agak sedikit modern dikit. Iya, jadi ada modifikasinya aja, jadi gak cuman pure cerita legenda kayak gitu. Gitu. Jujur terbayarkan banget ya, sangat terbayarkan, soalnya kita nih Sebenarnya nggak expect sih kita bakalan dapat sebanyak itu juga. Iya, karena di awal kita memang kayak ya udahlah, yang penting kita tampil terbaiknya kita, apa yang kita dapat selama latihan. Karena kita latihan tuh kayak bahasa Jawa itu kayak rasa-rasen gitu loh, gitu. Jadi seadanya ya sudah kita tampil dan alhamdulillahnya kita. Ya terima kasih. Ya terima kasih. Bye bye.